Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Auliahamda dengan NIM 2305126953. Di sini saya akan membuat video tentang isu-isu pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya kualitas guru di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Peneliti Bank Dunia, Ritya Afkar, menilai bahwa kualitas guru di Indonesia rendah berdasarkan hasil survei yang pihaknya lakukan pada 2020. Hal itu disampaikan Ritya dalam rilis survei Bank Dunia terkait learning loss akibat pandemi COVID-19 di Indonesia selama 1,5 tahun terakhir. Dia menyebut rendahnya kualitas guru RI itu mulai dari kompetensi dan kemampuan mengajar. Tak hanya itu, Ritya juga mengungkapkan bahwa sebanyak 53% siswa di kelas 4 sekolah dasar tak memiliki buku pelajaran. Kemudian ada 29% kelas yang disurvei tidak memiliki standar minimum pembelajaran oleh guru. Dia mendorong para pihak terkait untuk memikirkan ulang proses belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Bukan saja kualitas guru, namun juga termasuk fasilitas di kelas. Dalam rilisnya terkait learning loss akibat pandemi, Bank Dunia menyebut Indonesia telah kehilangan waktu 10 hingga 12 bulan masa pembelajaran. Di sisi lain, dia menjelaskan, pandemi juga menyebabkan efektivitas belajar siswa hanya mencapai 40%. Jumlah itu, kata dia, terbilang rendah dan memperburuk kualitas belajar siswa di sekolah. Memang tidak bisa dipungkiri, guru memiliki peran vital sebagai pengajar dan pendidik. Artinya, kualitas pendidikan akan mempengaruhi output generasi yang dihasilkan. Jika sistem pendidikan itu baik, pendidikan yang ada pun memenuhi kualifikasi sebagai pengajar, tentu hasil survei World Bank tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika sistem pendidikan itu nyatanya membuat guru sendiri merasa kebingungan dalam menjalankan perannya sebagai pengajar, terlebih di masa pandemi, ditambah berbagai keterbatasan fasilitas dalam mengajar, walhasil guru tidak akan mampu memberikan kenyamanan apalagi atsar atau pengaruh pendidikan kepada siswanya. Menjadi guru dalam sistem sekuler kapitalis, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, memang bisa menjadi dilema. Dari sisi idealisme sebagai seorang guru, ia ingin memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Namun, apa daya, sistem yang tidak ada memberikan peluang bagi guru untuk mewujudkan idealismenya. Betapa tidak, di saat seorang guru ingin memahamkan anak didiknya dengan materi pelajaran, ia terkendala secara sistemis, baik terkendala karena kompetensi IT, kurangnya pelatihan terkait kompetensi IT, terkendala kuota, juga terkendala sinyal internet yang buruk. Di perkotaan saja, kondisi ini sudah membuat banyak guru memutar otak. Giliran ingin kreatif, fasilitas tidak mendukung. Ketika dianggap hanya memberi tugas, guru dibilang tidak bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Belum lagi munculnya komentar nyinyir bahwa para guru hanya makan gaji buta, padahal guru juga menanggung beban yang cukup berat di masa pandemi. Selain beban sosioekonomi, guru dituntut bisa beradaptasi dengan berbagai jenis platform pembelajaran virtual dalam waktu singkat. Mereka juga dituntut membuat materi pembelajaran yang benar-benar jelas. Belum lagi guru harus memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan atensi peserta didik dalam lingkungan virtual. Akibatnya, banyak guru yang tertekan karena mereka seringkali tidak mencapai target pembelajaran. Berbagai permasalahan yang dialami para guru dalam mewujudkan kualitas dirinya sebagai pendidik di hari ini menjadi catatan buram bagi penguasa dalam sistem kapitalis sekuler dalam mengelola pendidikan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem pendidikan Islam. Jika dilihat pada konsep maupun fakta penerapan sistem Islam, di masa normal, yakni bukan pandemi saja, Khilafah Islam wajib memberikan jaminan berlangsungnya proses pendidikan yang berkualitas dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang bisa menunjang para guru agar mampu memberikan pelayanan pendidikan yang optimal, juga memberikan suasana belajar yang nyaman bagi para pelajarnya. Apalagi saat masa pandemi terjadi, Khilafah Islam sejak awal akan serius mengkarantina mereka yang terkena wabah penyakit, sehingga sekolah tetap bisa berjalan dengan normal. Kalaupun akhirnya qada Allah mengharuskan diselenggarakannya proses PJJ seperti sekarang ini, maka Khilafah Islam akan memberikan solusi terbaik bagi seluruh warga negaranya. Semua kebutuhan dasar masyarakat harus dijamin negara, termasuk juga kebutuhan pada aspek pendidikan, karena pendidikan adalah hak asasi bagi seluruh warga negara. Sikap negara khilafah seperti ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam itu adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
hadis riwayat Al-Bukhari. Atas dasar inilah, maka khilafah Islam akan semaksimal mungkin memenuhi kewajiban penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi para guru maupun siswa. Negara tidak boleh membiarkan para guru kesulitan melaksanakan pembelajaran dalam situasi tidak normal. Dengan sigap, khilafah akan mencetak para guru yang berkualitas dan andal dalam menyelenggarakan aktivitas mendidik di situasi tidak normal ini dengan beberapa langkah. Di antaranya, menyiapkan materi pembelajaran yang tepat di saat pandemi dengan materi yang tetap sejalan dengan kurikulum pendidikan khilafah berikut modulnya. Tidak hanya itu, negara juga wajib menyelenggarakan pelatihan yang memadai bagi para guru agar memiliki kualitas terbaik dalam proses belajar mengajar, yaitu kualitas guru yang mampu menanamkan pola pikir dan pola sikap Islami serta andal menyelesaikan permasalahan siswa. Selain itu, negara juga wajib memfasilitasi sarana infrastruktur yang dibutuhkan bagi optimalisasi proses belajar di masa pandemi, seperti jaringan internet yang tersedia dengan baik di seluruh wilayah dan bisa diakses secara gratis. Alhasil, ketersediaan perangkat untuk mengakses pembelajaran dapat dilakukan secara optimal oleh siswa maupun guru sebagai penunjang proses belajar. Penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi tetap bisa dilaksanakan secara optimal dan berkualitas karena didukung kebijakan sistem ekonomi khilafah. Negara khilafah melalui mekanisme keuangan Baitul Mal tidak akan hitung-hitungan dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam mencetak kualitas guru seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis hari ini.